Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Perkenalkan, nama saya Desiana. Saya akan mencoba untuk memperdalam dan menganalisis bahan materi oleh Bapak Dr. Syihabuddin tentang teori belajar dan motivasi belajar. Ini merupakan bahan materi yang disiapkan beliau untuk workshop pelatihan pekerti yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Provinsi Banten dan Aperti. Oke, saya akan mulai dari teori belajar. Beliau memaparkan, menurut ahli psikologi, teori belajar itu dibagi menjadi 5 aliran. Aliran yang pertama adalah aliran atau mazhab tingkah laku yang menekankan pada hasil daripada proses belajar. Aliran ini menyatakan perlu adanya stimulus atau masukan atau income yang akan diproses dan menghasilkan respon atau outputnya. Nah, dalam proses ini akan ada faktor penguat yang akan membuat respon menjadi baik. Walau aliran ini juga mendapatkan kritikan seperti yang pertama, kritikannya itu aliran ini tidak mampu menjelaskan proses belajar yang kompleks. Jadi kalau tidak kompleks bisa diterapkan, tapi kalau kompleks dia tidak dapat diterapkan. Kritikan yang kedua, dikatakan tidak semua hasil belajar itu dapat diamati dan diukur. Nah, lanjut ke aliran yang kedua ialah aliran atau mazhab kognitif. Aliran ini menekankan pada proses. Jadi berbeda dengan aliran yang pertama. Ada 4 prinsip dasar dalam aliran ini. Yang pertama, pembelajaran aktif adalah memahami pengalaman. Jadi pemahaman pelajar itu tergantung pada apa yang telah mereka ketahui, dan mereka akan belajar membangun pemahaman daripada catatan. Nah, belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Teori ini juga mendapatkan kritikan. Yang pertama, dikatakan aliran ini lebih dekat pada psikologi daripada teori belajar. Yang kedua, dia sukar dipraktekkan karena tidak mungkin dapat memahami struktur kognitif yang ada dalam setiap orang mahasiswa ataupun pelajar, karena dia menekankan kepada proses. Sementara untuk aliran yang ketiga, yaitu aliran atau mazhab humanistik. Aliran ini menekankan pada isi apa yang dipelajari. Jadi, aliran ini menyatakan bahwa belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Cenderung bersifat eklektif, yang dalam artinya memanfaatkan teknik belajar apapun asal tujuan belajarnya tercapai. Aliran ini juga mendapatkan kritikan, dikatakan di sini dia sukar digunakan dalam konteks yang lebih praktis, dan aliran ini juga lebih dekat dengan dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Saya lanjut ke aliran yang keempat, yaitu aliran konstruktivistis. Nah, aliran ini menyatakan pembelajaran itu bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dia pelajari. Nah, konsepnya pertama, pelajar itu membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahaman yang sudah ada dalam dirinya. Nah, pasti akan terjadi ketidakseimbangan antara informasi baru yang dia terima dengan pemahaman yang sudah ada dalam dirinya. Ketidakseimbangan ini merupakan
merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. Kemudian dalam aliran ini, bahan pengajaran yang disediakan itu perlu memiliki keterkaitan dengan pengalaman pelajar tersebut agar menarik minat pelajar tersebut. Nah, aliran ini juga mendapatkan banyak kritikan. Yang pertama, peran guru menjadi kurang mendukung akan keberhasilan belajar peserta didik atau pelajar. Yang kedua, karakteristik setiap siswa itu berbeda-beda, tidak semua siswa dapat aktif dalam belajar. Kemudian dikatakan aliran ini penekanannya relatif atau tidak pasti. Sementara untuk aliran yang kelima, yaitu aliran atau mazhab sibernetik yang menekankan pada sistem informasi yang dipelajari. Aliran ini menyatakan belajar adalah pengolahan informasi, sehingga dia fokus pada sistem informasinya saja. Maka aliran ini sangat dikritik karena lebih menekankan pada sistem informasi dan kurang memperhatikan bagaimana proses belajar itu berlangsung, dan itu sulit untuk dipraktekkan. Selanjutnya, beliau mengatakan bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi prinsip pembelajaran secara teoritis psikologis. Faktor yang pertama adalah faktor kognitif. Faktor ini menggambarkan bagaimana peserta didik atau pelajar berpikir dan mengingat, serta menggambarkan faktor-faktor yang terlibat dalam proses pembentukan makna informasi dan pengalaman. Faktor yang kedua adalah faktor afektif, yang menggambarkan bagaimana keyakinan, emosi, dan motivasi itu dapat mempengaruhi cara seseorang menerima situasi pembelajaran, seberapa banyak orang belajar, dan usaha yang mereka lakukan untuk mengikuti pembelajaran. Kondisi emosi seseorang, keyakinannya tentang kompetensi pribadinya, harapannya terhadap kesuksesan, minat pribadi, dan tujuan belajar, semua itu akan mempengaruhi bagaimana motivasi peserta didik untuk belajar. Faktor yang ketiga adalah faktor perkembangan yang menggambarkan bahwa kondisi fisik, intelektual, emosional, dan sosial dipengaruhi oleh faktor genetika yang unik dan faktor lingkungan. Faktor yang keempat adalah faktor pribadi dan sosial yang menggambarkan bagaimana orang lain berperan dalam proses pembelajaran dan cara-cara orang belajar dalam kelompok. Prinsip ini mencerminkan bahwa dalam interaksi sosial, orang akan saling belajar dan dapat saling menolong melalui saling berbagi perspektif individual. Nah, faktor yang terakhir adalah faktor perbedaan individual yang menggambarkan bagaimana latar belakang individu yang unik dan kapasitas masing-masing berpengaruh dalam proses pembelajaran di masyarakat. Nah, intinya dalam pendidikan itu harus melibatkan segala ilmu, mulai dari ilmu psikologi, komunikasi, sosial, filsafat, dan ilmu-ilmu lainnya. Dan tidak ada satupun jenis cara belajar yang ideal untuk segala situasi. Oke, materi berikutnya yang disampaikan oleh beliau adalah materi tentang motivasi belajar. Motivasi adalah sesuatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar, karena hasil belajar akan optimal bila ada motivasi. Nah, motivasi ini bertalian dengan suatu tujuan.
Kalau kita lihat fungsi motivasi itu, yang pertama adalah sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Yang kedua, merupakan penentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan, dan yang terakhir, pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Bentuk motivasi di sekolah bisa macam-macam, dan cara untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa juga banyak. Salah satunya yang pertama adalah memberi angka. Nah, pelajar akan senang sekali jika diberikan angka yang baik atau nilai yang mencerminkan pencapaian pelajar. Cara yang kedua adalah memberi hadiah. Ya, hadiah tentu akan menarik siapa saja. Semua orang akan senang jika diberikan hadiah, apalagi siswa. Yang ketiga adalah dengan cara berkompetisi. Ya, biasanya kalau di sekolah diberikan tugas kelompok dan akan dipresentasikan, itu akan merangsang dan menguatkan motivasi belajar masing-masing kelompok. Bisa juga dengan dibuatnya ranking, dibuatnya ada juara kelas. Pasti akan membuat dalam diri pelajar itu ingin berkompetisi. Yang keempat adalah ego involvement, yang merupakan cara untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa agar dia merasa penting untuk mengerjakan tugas di sekolah dan menerimanya sebagai suatu keharusan dan harus mengerjakannya dengan bekerja keras. Cara yang kelima adalah memberi pujian. Secara psikologi, seseorang pasti akan lebih senang jika dipuji daripada dilecehkan atau tidak dianggap sama sekali. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kualitas pujian yang layak sesuai dengan prestasi. Karena bila berlebihan, justru akan membuat pelajar itu besar hati. Nah, untuk memotivasi seseorang agar mau belajar, tentu perlu adanya attention atau perhatian yang ditimbulkan oleh beberapa elemen. Perhatian seseorang terhadap sesuatu akan muncul jika yang pertama ada hal yang baru yang menarik dia. Tentu dia akan termotivasi untuk mengetahui apa hal yang baru tersebut. Yang kedua adalah keanehan. Ada hal aneh yang dia rasa, sehingga itu membuat dia atau memotivasi dia untuk mencari tahu hal aneh tersebut. Kenapa dan apa? Kemudian yang ketiga adalah hal yang kontradiktif atau yang berlawanan. Kenapa seperti itu? Seharusnya seperti ini. Nah, dia akan mencari tahu. Dengan sendirinya dia akan termotivasi untuk mencari tahu. Dan yang keempat adalah hal-hal yang kompleks. Misalkan dia suka dengan matematika, senang belajar matematika, tiba-tiba dikasih soal yang sangat sulit, yang cukup kompleks, membuat dia terpacu untuk bisa menyelesaikan soal kompleks tersebut. Nah, yang terakhir yang akan saya analisis adalah pendekatan lain dalam membangun motivasi. Beliau memaparkan ada 5 pendekatan lain dalam membangun motivasi. Yang pertama adalah expertise atau keahlian seseorang. Jika dia ahli dalam suatu bidang, misalkan seseorang yang ahli dalam teknik, ketika melihat ilmu baru tentang teknik,
itu akan memotivasi dia untuk belajar karena dia sudah punya keahlian sebelumnya, sehingga dia ingin tentunya keahlian dia itu berkembang, atau mungkin dia ingin keahliannya bisa digunakan, sehingga itu akan menjadi motivasi bagi dia untuk mau belajar. Kemudian ada rasa empati. Nah, rasa empati ini mendorong dia untuk mau ikut mempelajari sesuatu. Misalkan dia berempati melihat orang yang kesakitan atau dalam keadaan sakit, akan membuat dia ingin belajar atau memotivasi dia ingin menjadi dokter. Tentu dia akan termotivasi belajar di bidang tersebut. Kemudian adalah entusiasme atau ada antusias dalam diri seseorang. Nah, keantusiasan inilah yang menjadikan motivasi bagi dia untuk mau belajar. Kemudian adanya clarity atau kejelasan. Semua orang pasti senang belajar jika sesuatu itu jelas, pasti, tidak membingungkan. Ya, yang terakhir adalah cultural responsiveness atau budaya tanggung jawab. Mungkin dia memang dibiasakan dengan bertanggung jawab. Jadi ketika dikasih tugas, ketika dikasih PR, dia termotivasi untuk menyelesaikan tanggung jawabnya tersebut. Oke, cukup sekian yang bisa saya analisis. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat memahami dan konten ini dapat bermanfaat bagi kita semua pendengar. Terima kasih. Jangan lupa like dan komennya ya.